Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Ada sebuah pertempuran rohani yang sedang berlangsung tepat pada saat ini, dan Anda mungkin berada di pusatnya tanpa menyadarinya. Topik hari ini bersifat langsung, mendesak, dan nyata. 3 tanda bahwa Santo Mikael Sang Malaikat Agung sedang berperang untuk Anda. Dan jika tanda-tanda ini sedang terjadi, Anda perlu memahami apa yang sedang dipertaruhkan. Karena ketika Santo Mikael turun ke medan pertempuran, itu berarti ada perang tak terlihat yang sedang berkecamuk, dan jiwa Anda mungkin berada dalam bahaya. Pernahkah Anda merasa seolah-olah ada sesuatu yang ingin menghancurkan Anda dari dalam, bahkan tanpa alasan yang jelas? Seolah-olah keluarga Anda sedang diserang oleh kekuatan yang tidak dapat Anda jelaskan. Pernahkah Anda terbangun dengan hati yang terasa berat, seakan-akan Anda baru saja menghadapi sebuah pertempuran tanpa mengingatnya? Atau merasakan kedamaian yang tiba-tiba dan tak dapat dijelaskan di tengah kekacauan? Apakah Anda benar-benar berpikir ini hanya kebetulan? Dan bagaimana jika saya katakan bahwa Padre Pio mengungkapkan ada 3 tanda suci yang dengan jelas menunjukkan kapan Santo Mikael Sang Malaikat Agung sedang campur tangan dalam hidup Anda. 3 manifestasi yang dikirim oleh surga ketika kejahatan mencoba mengepung Anda, namun Panglima Pasukan Surgawi sendiri datang untuk membela Anda. Tanda-tanda ini jarang, penuh kuasa, dan sangat sedikit umat Katolik yang mengenalinya. Ini adalah ajaran rohani tersembunyi yang diungkapkan oleh Padre Pio secara rahasia kepada anak-anak rohaninya, dengan misi mempersiapkan hati untuk pertempuran terakhir antara terang dan kegelapan. Padre Pio tidak berbicara karena kesombongan. Ia berbicara dengan beban salib yang ia pikul, dengan luka-luka Kristus yang terpatri di tubuhnya, dengan rasa sakit yang ia rasakan bagi jiwa-jiwa, dan dengan pengalaman menghadapi para iblis di malam hari. Ya, iblis yang nyata. Dan jika Anda masih berpikir bahwa semua ini berlebihan, atau bahwa ini bukan untuk Anda, maka mungkin Anda belum sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi di sekitar Anda, karena musuh bekerja dalam kegelapan. Dan ketika Santo Mikael menampakkan diri, itu karena kegelapan telah mencoba mendekat lebih dari yang seharusnya. Padre Pio mengetahui hal ini. Ia menghadapi si jahat secara langsung, secara harfiah. Suatu kali, ketika sedang berdoa di kamarnya saat fajar, ia dilemparkan ke dinding oleh kekuatan tak terlihat. Ruangan itu terguncang. Benda-benda beterbangan. Luka-luka Kristus di tubuhnya berdarah lebih deras. Ia hampir kehilangan kesadaran. Dan pada saat itu, dengan tubuh yang terluka, kelelahan dan tercekik oleh beratnya kejahatan, ia menggumamkan satu kalimat yang bergema di seluruh biara, Santo Mikael, Pangeran Bala Tentara Surgawi, lindungilah aku. Pada saat yang sama, keheningan supranatural menyelimuti tempat itu. Udara menjadi ringan, kekuatan kegelapan menghilang, dan keharuman surgawi yang dikenal sebagai bau kekudusan memenuhi ruangan. Itu adalah Santo Mikael. Ia telah turun dengan pedang apinya untuk mengusir para iblis yang ingin membungkam Sang Padre. Sejak hari itu, Padre Pio selalu merekomendasikan untuk senantiasa memohon Santo Mikael. Ia berperang bagi kita ketika tidak seorang pun melihatnya. Itulah sebabnya pesan ini begitu mendesak. Jika Santo Mikael sedang berperang untuk Anda, berarti ada sesuatu yang besar sedang dilindungi, sesuatu yang kudus, sesuatu yang ingin dihancurkan oleh neraka, tetapi ingin dipertahankan oleh surga. Dan hari ini, Anda akan menemukan apakah Anda sedang dilindungi olehnya. Lebih dari itu, Anda akan belajar bagaimana memperkuat perlindungan ini.
bagaimana membuka jalan bagi berkat-berkat rohani, bahkan penyembuhan dan pembebasan di dalam rumah Anda. Ya, karena wahyu terakhir adalah yang paling kuat dari semuanya, dan ia menjelaskan mengapa sebagian orang menerima tanda-tanda yang jelas dari Santo Mikael, sementara yang lain tetap rentan terhadap serangan musuh. Anda perlu mengetahui ini sebelum terlambat. Maka berhentilah sejenak selama beberapa detik. Lihatlah hidup Anda, apa yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir, dan tanyakan pada diri sendiri, mungkinkah surga sedang mencoba mengatakan sesuatu kepada saya, tetapi saya tidak mendengarkannya? Jika ini menyentuh hati Anda, tuliskan di kolom komentar, Santo Mikael, berperanglah untukku dan keluargaku. Ini akan menjadi tindakan iman pertama Anda, pedang pertama yang Anda angkat di dunia rohani. Bagi Padre Pio, Santo Mikael Sang, malaikat agung bukan sekadar simbol kekuatan surgawi. Ia nyata, hidup, hadir, seorang pejuang sejati Allah yang turun ke medan pertempuran rohani setiap kali sebuah jiwa diserang dan setiap kali sebuah kehidupan membutuhkan perlindungan yang mendesak. Padre Pio tidak berbicara tentang Santo Mikael seolah-olah ia hanyalah tokoh tradisi. Ia berbicara seperti seseorang yang melihat Santo Mikael beraksi, seperti seseorang yang merasakan dengan tubuh dan jiwanya kehadiran Sang Pangeran Bala Tentara Surgawi selama malam-malam penderitaan rohaninya. Dan ia menegaskan, Santo Mikael Sang Malaikat Agung adalah perisai Allah melawan rencana neraka. Berapa kali Anda diam merasa berjuang sendirian? Berapa malam penuh ketakutan ketika tak seorang pun memahami penderitaan yang Anda tanggung? Berapa kali Anda memohon sebuah tanda dan berpikir bahwa tidak ada yang berubah? Namun bagaimana jika Anda tidak tahu cara menafsirkan tanda-tanda surga? Bagaimana jika Allah telah mengutus seorang pelindung, tetapi tanpa Anda sadari, Anda mengabaikan tanda-tanda kehadirannya? Padre Pio berkata, musuh itu licik. Ia tidak masuk ke dalam hidup Anda dengan mendobrak pintu. Ia masuk melalui celah-celah kelelahan, kejengkelan yang terus-menerus, dinginnya doa, konflik dalam rumah, dan keraguan dalam iman. Dan justru pada saat-saat itulah Santo Mikael menempatkan dirinya di antara Anda dan bahaya. Namun untuk mengenalinya, seseorang harus terjaga secara rohani. Dalam salah satu surat rohaninya, Padre Pio menceritakan tentang seorang umat yang datang ke ruang pengakuan dosa dalam keadaan putus asa. Hidupnya runtuh, kerugian finansial, pertengkaran keluarga, penyakit yang datang tiba-tiba. Pria itu percaya bahwa dirinya terkena kutukan. Namun ketika ia berlutut di hadapan Padre Pio, bahkan sebelum mengucapkan sepatah kata pun, Padre Pio menatap matanya dan berkata, Anda sedang dilindungi. Ada pedang bernyala yang melayang di atas rumah Anda. Itu adalah Santo Mikael. Ia sudah berperang untuk Anda. Pria itu pun menangis terseduh-seduh. Ia tidak mengerti. Bagaimana mungkin ada seseorang yang berperang untuknya jika hidupnya berantakan? Dan Padre Pio menjelaskan sesuatu yang hanya sedikit orang pahami. Kehadiran Santo Mikael bukan berarti ketiadaan pergumulan. Kehadirannya adalah kepastian bahwa kejahatan tidak akan mendapatkan kata terakhir. Berapa kali Anda merasa berada di tengah badai, tetapi ada sesuatu yang tak terlihat yang mencegah segalanya runtuh sepenuhnya? Mungkinkah sesuatu itu memiliki sayap dan pedang api? Padre Pio berkata bahwa Santo Mikael bertindak ketika Anda tidak lagi mampu berjuang sendirian. Dan tanda-tanda yang menunjukkan kehadirannya tidak datang dengan kilatan cahaya atau penglihatan surgawi. Mereka hadir dalam hal-hal sederhana yang sering Anda lewatkan, dalam mukjizat-mukjizat kecil sehari-hari,
dalam kemenangan-kemenangan diam atas godaan, dalam kedamaian yang tiba-tiba setelah masa pergumulan batin yang berat, dalam perlindungan yang tak dapat dijelaskan sebelum sebuah kecelakaan, dalam kekuatan batin yang muncul ketika Anda merasa tidak sanggup lagi menanggungnya. Namun perhatikan, mengenali tanda-tanda ini tidaklah mudah. Dan itulah sebabnya Padre Pio memperingatkan kita bahwa banyak orang kehilangan berkat-berkat rohani karena tidak tahu bagaimana menafsirkan gerakan surga. Dapatkah Anda merasakan ketika Santo Mikael bergerak dalam hidup Anda? Ataukah Anda terus berpikir bahwa Anda sendirian? Mungkin Anda termasuk di antara mereka yang sudah Ia lindungi. Atau mungkin Anda belum membuka pintu jiwa Anda bagi pejuang terang ini. Tetapi bagaimana cara mengetahuinya? Sesungguhnya tanda itu terwujud sebagai penderitaan. Namun justru pada saat inilah pergumulan rohani mencapai puncaknya dan pedang Santo Mikael bergerak dengan kekuatan yang lebih besar. Dalam beberapa hari terakhir, apakah Anda menghadapi sesuatu yang terasa tidak adil, terlalu berat untuk ditanggung? Apakah Anda merasakan sensasi aneh saat tidur atau saat terbangun? Apakah Anda merasakan beban dalam suasana rumah Anda, tetapi tidak dapat menjelaskannya? Atau justru kedamaian yang tak dapat dijelaskan pada saat segalanya seharusnya runtuh? Jika salah satu dari pengalaman ini menyentuh hati Anda, jangan mengabaikannya. Karena tanda-tandanya mungkin sudah ada di sekitar Anda, dan Anda hanya perlu belajar mengenalinya. Dan itulah yang akan kita lakukan sekarang. Saya akan mengungkapkan 3 tanda rohani yang menunjukkan bahwa Santo Mikael sang malaikat agung sedang berperang untuk Anda. Tanda-tanda ini dialami dan dijelaskan oleh Padre Pio yang melihat dunia rohani dengan mata iman dan penderitaan. Bersiaplah, pewahyuan berikut ini dapat mengubah cara Anda memandang apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda dan terutama apa yang sedang dilakukan surga bagi Anda. Bahkan ketika segalanya tampak sunyi, pewahyuan tentang 3 tanda rohani yang menunjukkan bahwa Santo Mikael sang malaikat agung pada saat ini juga sedang bertempur demi jiwa Anda, demi rumah Anda, demi keluarga Anda. Padre Pio memperingatkan bahwa ketika Santo Mikael memasuki medan pertempuran, itu karena kejahatan telah mencoba melampaui batasnya. Dan ini berarti ada sesuatu yang sangat berharga dalam diri Anda, dalam iman Anda, dalam kisah hidup Anda. Musuh ingin menghancurkan apa yang ingin diselamatkan oleh surga. Dan Santo Mikael, pangeran bala tentara surgawi, tidak pernah muncul tanpa alasan. Ia diutus, ia dipanggil, ia dilepaskan oleh Yang Maha Tinggi ketika doa Anda mencapai jeritan minta tolong. Sekarang persiapkan diri Anda, karena apa yang akan Anda dengar dapat menjelaskan banyak hal yang selama ini terjadi dalam hidup Anda. Dan tanda terakhir adalah yang paling sulit untuk diterima. Dan justru karena itu, tanda ini adalah yang paling suci, sekaligus paling sering ditolak. Namun mereka yang memahaminya mengalami pembebasan yang mendalam dan mukjizat yang nyata. Tanda pertama, keheningan yang tak dapat dijelaskan di tengah kekacauan. Bayangkan diri Anda berada di tengah badai terbesar dalam hidup Anda. Segalanya tampak runtuh di sekeliling Anda. Hutang belum dapat dibayarkan, pertengkaran keluarga, penyakit, ketakutan. Anda berdoa, menangis, putus asa. Namun tiba-tiba, sebuah kedamaian yang aneh memasuki hati Anda. Bukan karena masalahnya telah terselesaikan, melainkan karena di dalam diri Anda sesuatu telah dibungkam. Inilah salah satu tanda paling halus dan paling sering diabaikan dari kehadiran Santo Mikael, keheningan yang kudus di tengah kekacauan. Padre Pio berkata,
Ketika Santo Mikael berperang untukmu, iblis menjerit, tetapi jiwamu menjadi sunyi. Keheningan ini bukan ketiadaan rasa sakit. Ini adalah kehadiran perlindungan. Ini adalah saat rohmu dijaga oleh tangan-tangan tak terlihat. Dan neraka, sekeras apapun ia berteriak, tidak lagi dapat melukaimu dari dalam. Banyak orang mengira ini hanyalah kelegaan emosional. Namun bagi mereka yang memiliki mata rohani, ini jauh lebih dari itu. Ini adalah perisai Santo Mikael yang menyelubungi jiwa Anda. Sayapnya terentang di atas Anda, meredam serangan musuh dan menguasai pikiran Anda. Bahkan dalam penderitaan, memiliki kejernihan, ketenangan, dan terutama harapan. Apakah Anda pernah merasakan ini? Pernahkah Anda berada dalam krisis dan tiba-tiba, tanpa penjelasan, Anda dapat tidur dengan nyenyak? Pernahkah Anda merasa seolah-olah seseorang berkata, "Ini akan berlalu," padahal tidak ada seorang pun yang mengatakannya? Ini bukan psikologis, ini rohani. Ini adalah tanda bahwa ada seorang malaikat pejuang yang sedang bertempur untuk Anda, untuk keluarga Anda. Padre Pio berkata, ketika keheningan datang dari surga, itu karena pedang-pedang sudah bergerak. Tanda kedua, gangguan di lingkungan sekitar. Tetapi tidak ada yang menyentuh Anda secara langsung. Ini adalah tanda yang dialami banyak orang, tetapi tidak dipahami. Suara-suara yang tidak biasa, perasaan tidak enak, benda-benda jatuh tanpa sebab, kebingungan mendadak, seolah-olah suasana rumah menjadi berat dari waktu ke waktu. Namun yang mengherankan adalah Anda merasakan semua itu, tetapi Anda tidak disentuh olehnya. Anda mengamati, Anda merasakan, tetapi Anda tidak dikuasai. Anda tidak menyerah, Anda tidak putus asa. Padre Pio berkata bahwa ketika Santo Mikael mulai bertindak di rumah atau dalam hidup Anda, musuh-musuh rohani menjadi gelisah. Mereka bereaksi. Mereka mencoba menampakkan diri. Mereka memberontak karena mereka sedang diusir. Dan Anda, bahkan tanpa memahaminya, mulai merasakan seolah-olah energi tempat itu berubah. Namun jika Anda tetap teguh dan tenang dalam doa, itu karena seseorang sedang berperang bagi Anda. Padre Pio menceritakan bahwa suatu kali saat fajar, ia mencium bau belerang yang kuat di kamarnya. Tak lama kemudian, ia mendengar jeritan dan suara rantai. Seolah-olah sesuatu sedang diseret di lantai. Namun ia tidak takut. Ia berlutut dan berkata, "Santo Mikael, pangeran bala tentara, aku berada di bawah komandomu." Pada saat itu semuanya berhenti. Suasana menjadi ringan. Angin lembut berembus melalui jendela dan ia tertidur dengan senyum kecil di bibirnya. Santo Mikael tidak mencegah musuh untuk memberontak. Ia mencegah musuh untuk menghancurkan Anda. Itulah perbedaannya, dan itulah kemenangan yang menyertai tanda kedua. Kekacauan mungkin mencoba memengaruhi hidup Anda, tetapi tidak memiliki kuasa untuk menembus perisai iman. Pernahkah Anda mengalaminya? Suasana di dalam rumah terasa berat, namun ketika Anda berdoa, segalanya berubah. Malam yang penuh pergumulan dan kegelisahan, tetapi pagi hari dipenuhi kedamaian. Jangan mengabaikannya. Santo Mikael sedang berada di rumah Anda. Tanda ketiga, kehilangan besar atau pencobaan tak terduga yang membawa Anda lebih dekat kepada Allah. Ini adalah tanda yang paling sering disalahartikan dan paling sulit diterima. Berkali-kali, ketika Santo Mikael diutus untuk menyelamatkan sebuah jiwa, ia tidak langsung membawa kedamaian. Ia mengizinkan sesuatu terjadi, sesuatu yang pada pandangan pertama tampak seperti kekalahan, kehilangan, perpisahan, kebangkrutan, penyakit, atau pengalaman pahit yang sulit dipahami.
Namun tak lama kemudian rasa sakit ini berubah menjadi perjumpaan. Kehilangan ini berubah menjadi doa. Kerendahan ini berubah menjadi pembebasan. Padre Pio berkata, ketika Allah mengizinkan Santo Mikael membiarkanmu jatuh, itu karena musuh ingin menguburmu. Ini adalah kejatuhan yang memiliki tujuan. Ini adalah pukulan yang membebaskan. Ini adalah luka yang menyembuhkan. Santo Mikael terkadang berperang dengan membiarkan sesuatu hancur agar apa yang busuk tersingkap. Pernahkah Anda kehilangan sesuatu dan beberapa bulan kemudian menyadari bahwa kehilangan itu membebaskan Anda dari sesuatu yang lebih buruk? Pernahkah Anda jatuh dalam keputusasaan dan justru di sanalah Anda menemukan kembali iman? Inilah tanda ketiga. Dan ia menuntut kepekaan rohani. Padre Pio berkata bahwa ketika tanda ini terjadi, jiwa perlu berlutut, mengangkat rosario, dan berseru, "Santo Mikael, nyatakanlah kepadaku kebenaran tersembunyi dalam rasa sakit ini." Karena di sanalah segalanya berubah. Di saat itulah Sang Malaikat Agung mengangkat Anda, dan Anda bukan hanya menjadi terlindungi, tetapi juga menjadi seorang pejuang. Dapatkah Anda melihat diri Anda dalam tanda-tanda ini? Kedamaian di tengah kekacauan, lingkungan yang terguncang, tetapi jiwa Anda terpelihara. Pencobaan berat yang membawa Anda lebih dekat kepada Allah. Sekarang Anda sudah tahu. Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian dalam pertempuran rohani yang sedang melintasi hidup Anda, rumah Anda, pikiran Anda, dan kisah hidup Anda. Anda tahu bahwa bahkan ketika segalanya tampak hilang, ada malaikat yang sedang berperang untuk Anda. Dan dia bukan sembarang siapa. Dia adalah Panglima Bala Tentara Surgawi. Dia adalah pembela kemuliaan Allah. Dia adalah Santo Mikael, Sang Malaikat Agung. Dan jika Anda mengenali satu atau lebih dari ketiga tanda yang telah diungkapkan, maka hidup rohani Anda terlalu berharga untuk luput dari perhatian surga. Padre Pio memperingatkan kita, mengetahui saja tidak cukup. Seseorang harus bertindak. Neraka mengaum terhadap mereka yang hanya mendengar, tetapi ia gemetar di hadapan mereka yang berdoa. Setelah Anda mengetahui hal ini, pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana mempertahankan perlindungan ini tetap aktif? Bagaimana memperkuat persekutuan ini dengan pejuang Allah? Inilah yang akan saya ungkapkan sekarang. Padre Pio sendiri meninggalkan bagi kita ajaran-ajaran praktis tentang bagaimana hidup di bawah pedang Santo Mikael dan mengubah kehadirannya menjadi berkat yang nyata. Bagaimana caranya? Dengan iman, dengan ketaatan, dengan doa yang sejati, dan dengan konsekrasi. Padre Pio mengajarkan bahwa banyak umat Katolik kehilangan berkat karena mereka memperlakukan para kudus sebagai simbol, bukan sebagai sekutu. Namun Santo Mikael bukan sekadar nama indah dalam litani. Ia adalah seorang pejuang yang perlu dipanggil, dihormati, dan ditaati. Karena Santo Mikael berperang bagi mereka yang juga bersedia berperang. Ia tidak diutus untuk menyenangkan. Ia diutus untuk melindungi mereka yang berada di pihak yang benar. Dan berada di pihak yang benar berarti meninggalkan dosa, menutup celah-celah rohani, menyangkal kata-kata negatif, pikiran kekalahan, kemarahan, kepahitan. Apakah Anda ingin Santo Mikael terus berperang untuk Anda? Maka Anda perlu berperang bersamanya. Itulah sebabnya Padre Pio menegaskan, berdoalah, tetapi berdoalah dengan iman dan hatimu. Berdoalah, tetapi berdoalah dengan kemurnianmu. Berdoalah, tetapi berdoalah dengan keberanianmu. Surga bergerak ketika iman itu nyata. Tahukah Anda mengapa begitu banyak orang berdoa, tetapi tidak menerima jawaban? Karena mereka menjadikan doa sebagai kebiasaan kosong. Mereka mengulang kata-kata, tetapi tidak menyerahkan hati. Mereka berdoa mengharapkan mukjizat,
tetapi tidak mau mengubah apapun di dalam diri mereka. Dan inilah kebenaran yang keras, namun membebaskan. Allah tidak menanggapi kata-kata. Allah menanggapi penyerahan diri. Padre Pio berkata bahwa Santo Mikael tidak berdamai dengan kejahatan. Ia datang untuk mengubah hidup, dan siapapun yang menginginkan perlindungannya harus siap berjuang. Peperangan ini bukan melawan manusia. Ini adalah peperangan melawan apapun yang berusaha menjauhkan Anda dari terang. Iri hati, keputusasaan, kemarahan, ketakutan, rasa bersalah, dosa tersembunyi, ketidakmauan mengampuni, kelalaian dalam doa. Dan inilah sebuah janji yang kuat, berdasarkan kesaksian mereka yang mengikuti jalan ini dengan iman. Mereka yang menyerahkan hidup mereka pada perlindungan Santo Mikael, yang berdoa setiap hari dengan niat dan kebenaran, yang menempatkan diri mereka secara rohani melawan kejahatan, mengalami perubahan nyata. Pintu-pintu yang tertutup selama bertahun-tahun mulai terbuka. Penyakit-penyakit yang tampak tak tersembuhkan mulai mundur. Keluarga-keluarga yang hancur menemukan rekonsiliasi. Orang-orang yang hidup tercekik oleh hutang mulai melihat solusi yang sebelumnya tampak mustahil. Bukan karena Santo Mikael adalah seorang penyihir surgawi, melainkan karena ia mengusir kegelapan yang menghalangi terang untuk masuk. Padre Pio menyaksikan hal ini berkali-kali. Ia berkata bahwa ketika kehadiran Santo Mikael terwujud, kegelapan mundur, dan pada saat itulah berkat-berkat yang sejak awal memang menjadi milik Anda akhirnya sampai kepada Anda. Padre Pio juga berkata bahwa perlengkapan senjata seorang Katolik dimulai dari berlutut. Kekuatan rohani Anda dimulai ketika Anda berlutut dan menyerahkan hidup Anda ke dalam tangan Allah. Dan itulah yang ingin saya undang Anda untuk lakukan hari ini, di sini dan sekarang. Mulailah kembali berlutut. Anda tidak membutuhkan kesempurnaan. Anda tidak perlu memahami segalanya. Anda hanya perlu membuka diri dan percaya bahwa jika Anda melangkah satu langkah, Allah akan mengutus bala tentara surgawi untuk membela Anda. Ia telah berperang untuk Anda, dan Ia dapat terus berperang hanya jika Anda tidak menyerah. Padre Pio berkata, iblis melarikan diri dari mereka yang berdoa dengan hati dan hidup sebagai pribadi yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Maka inilah panggilan Anda. Tantangan Santo Mikael, 7 hari di bawah pedang surgawi. Selama 7 hari ke depan, Anda akan berkomitmen untuk hidup di bawah komando rohani Santo Mikael, Sang Malaikat Agung. Dan untuk itu, Anda akan melakukan 3 hal yang sederhana, tetapi sangat kuat. Pertama, doakan doa Santo Mikael setiap malam sebelum tidur. Sekalipun kondisi Anda lelah, sebelum memejamkan mata ucapkan, Santo Mikael Sang Malaikat Agung, belalah kami dalam pertempuran. Jadilah perlindungan kami melawan kejahatan dan jerat iblis. Pangeran bala tentara surgawi dengan kuasa Allah, campakkanlah ke dalam neraka kuasa gelap dan semua roh jahat yang berkeliaran di dunia demi membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Kedua, persembahkan 1 pengorbanan kecil setiap hari selama 7 hari ini. Bisa berupa puasa sebagian, bisa berupa melepaskan sesuatu yang mengikat Anda. Keluhan di media sosial, penghakiman, televisi, bermain ponsel. Yang penting dilakukan dengan niat. Persembahkan pengorbanan ini sebagai sarana pemurnian jiwa dan penguatan roh. Padre Pio berkata bahwa pengorbanan yang dilakukan dengan kasih menggerakkan surga. Ketiga, luangkan 5 menit setiap hari dalam keheningan bersama Allah, tanpa gangguan, tanpa ponsel, hanya Anda dan Dia. Pada saat ini, serahkan hidup Anda. Mohon perlindungan dan katakan dengan iman, Tuhan, utuslah Santo Mikael untuk berperang bagiku.
Ketiga praktik ini yang diulangi selama 7 hari berturut-turut membuka pintu-pintu rohani yang terkunci. Praktik-praktik ini bukan hanya menarik kehadiran Santo Mikael, tetapi juga menguatkan jiwa Anda untuk tetap berdiri menghadapi serangan kejahatan. Apa yang dapat terjadi jika Anda menerima tantangan ini? Anda dapat mengalami kedamaian di tempat yang sebelumnya penuh kebingungan, kekuatan di tempat kelelahan, kelegaan di tempat penindasan, kejelasan di tempat keraguan, dan jawaban di tempat yang sebelumnya sunyi. Karena ketika Anda menempatkan diri secara rohani, surga bergerak. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda ingin hidup dalam terang, neraka tidak lagi dapat menyentuh Anda dengan cara yang apapun. Dan ingatlah, Santo Mikael sang malaikat agung berperang bagi mereka yang berada dalam pergumulan batin, bagi mereka yang ingin bertumbuh, mengalahkan dosa, memulihkan keluarga, dan menyembuhkan luka-luka rohani. Anda bisa menjadi orang ini. Dan jika Anda menjalankan tantangan ini dengan ketulusan, iman, dan ketekunan, Anda akan melihat tanda-tanda. Tanda-tanda bahwa peperangan telah dimenangkan. Tanda-tanda bahwa surga telah turun ke rumah Anda. Tanda-tanda bahwa Santo Mikael tetap berada di sisi Anda. Hari ini adalah hari pembaharuan hidup Anda. Hari ini adalah hari surga memanggil Anda untuk mengambil posisi. Padre Pio berkata, ketika kejahatan tampak tak terkalahkan, panggillah Santo Mikael dan teruslah maju, karena kebaikan, meskipun berdarah, tidak pernah dikalahkan. Semoga Anda tidak pernah lagi meragukan perlindungan ilahi. Semoga iman Anda lebih kuat daripada ketakutan. Dan semoga Anda selalu mengingat bahwa ada malaikat yang sedang berperang untuk Anda. Hiduplah sebagai pribadi yang dilindungi. Berdoalah sebagai seorang pejuang. Dan berjalanlah sebagai seseorang yang tahu bahwa surga tidak pernah meninggalkan Anda. Kisah rohani Anda masih terus ditulis, dan apa yang akan datang akan lebih ringan, lebih kuat, dan lebih penuh tujuan. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.